Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bedah Retorika Visual dalam Iklan Produk. Namun tentunya dalam Bedah Retorika ini saya tidak akan sendirian. Bersama kami kelompok 2, ada Reva Salsabila, Nabila Amelia, Sherly Maya, saya sendiri Rina, dan Kartika Amelia. Baiklah teman-teman, langsung saja kita dengar penjelasan dari rekan-rekan saya. Di iklan itu menunjukkan konsep retorika Aristoteles, khususnya itu pada elemen etos yang berfokus pada kepercayaan. Jadi etos ini terlihat dari penggunaan public figure Vanessa Priscilla sebagai figur publik yang meningkatkan kredibilitas. Nah, terus juga ada brand Garnier yang sudah dikenal sehingga lebih mudah dipercaya. Lalu ada klaim seperti klinik efisiensi dan kandungan vitamin C plus salicylic acid itu memberi kesan ilmiah. Dan juga ditambah distribusi lewat Indomaret, produk itu terlihat lebih resmi dan aman. Nah, dari segi elemen warna, visualnya, warna biru putih itu memberi kesan bersih dan terpercaya. Hijau itu menandakan alami dan kuning memberikan kesan cerah. Jadi semua ini itu memperkuat kepercayaan audiens terhadap produknya. Berikutnya ada di elemen pathos. Elemen pathos ini membahas tentang emosional-emosional tertentu yang digambarkan oleh gambar ini dan ingin dirasakan oleh audiens. Nah, dalam gambar tersebut terdapat nih kontras emosi di mana yang satunya murung dan yang satunya tersenyum. Ini disebut masalah vs solusi. Nah, dalam wajah kiri kan Vanessa masih berjerawat, maka ekspresinya itu murung. Ini memicu emosi bahwa terjadinya ketidaknyamanan, insecure, dan cemas. Nah, kalau di wajah kanan, Vanessa ini sudah memiliki wajah yang bersih, yang cerah, makanya ia tersenyum. Ini memicu emosional audiens, di mana audiens ini merasakan bahwa Vanessa sudah bahagia, percaya diri, dan harapan. Nah, sebenarnya kontras emosional ini adalah teknis patos yang sangat klasik, di mana audiens itu diajak untuk merasakan masalahnya, lalu baru diperlihatkan solusinya. Sehingga audiens ini didorong nih, memiliki dorongan emosional bahwa, oh, aku juga ingin menjadi seperti yang sebelah kanan, meskipun kondisiku ada di yang sebelah kiri. Tidak hanya itu, pilihan warna di sini juga begitu emosional nih. Ada kombinasi warna biru dan kuning yang secara psikologis akan mengurangi kecemasan. Biru dan kuning juga merupakan simbol dari harapan akan adanya perubahan. Jadi Garnier ingin menyampaikan kepada audiensnya bahwa produk Garnier adalah harapan akan perubahan terhadap wajah-wajah yang berjerawat menjadi wajah-wajah yang bersih dan cerah. Seperti itu. Nextnya ada elemen logos atau logika pada poster. Di poster ini, elemen logos kelihatan dari cara iklannya, pakai fakta dan data, biar kelihatan meyakinkan. Nah, di poin 1 ini ada angka 2% vitamin C plus salicylic acid. Itu nunjukin komposisinya tuh jelas, jadi lebih terpercaya. Nah, next point ada klaim 99,9% melawan bakteri jerawat. Nah, itu hasilnya spesifik, nggak asal janji. Terus ada poin ketiga, pakai istilah ilmiah, bikin kesan produknya itu teruji. Nah, next itu ada visual before and after, itu nunjukin bukti hasil pemakaiannya. Kemudian ada target audiens. Iklan ini menyasar wanita pada usia 15 hingga 28 tahun, khususnya yang memiliki masalah jerawat dan kulit kusam. Secara ekonomi, targetnya adalah kelas menengah dikarenakan harga yang murah dan dapat dijangkau dengan mudah di minimarket. Kemudian ada analisis framing. Yang pertama ada framing masalah. Visual before after membangun narasi bahwa jerawat adalah masalah yang serius. Dan produk ini hadir sebagai solusi langsungnya. Dengan menempatkan wajah berjerawat di sisi kiri dan wajah bersih di sisi kanan, iklan ini secara implisit menyampaikan bahwa transformasi tersebut dapat dicapai melalui produk ini. Yang kedua ada framing ilmiah. Penggunaan angka 2% dan dermatological test membangun kesan produk berbasis sains. Strategi ini bertujuan untuk meyakinkan konsumen yang skeptis bahwa produk ini bukan sekadar sabun muka biasa, melainkan telah melalui uji klinis yang dapat dipercaya. Kemudian ada framing aspirasional. Vanessa Priscilla sebagai brand ambassador mengonstruksikan kulit cerah sebagai standar kecantikan ideal perempuan muda di Indonesia. Penggunaan selebriti menciptakan efek parasit sosial, di mana audiens terdorong untuk menggunakan produk yang sama dengan figur yang mereka kagumi. Yang keempat ada framing aksesibilitas. Logo Indomaret menegaskan bahwa produk ini mudah dijangkau tanpa harus pergi ke mall atau apotek khusus. Pesan ini secara psikologis menurunkan hambatan pembelian sekaligus memperluas jangkauan pasar hingga ke daerah-daerah yang memiliki minimarket. Dan yang terakhir ada framing urgensi. Label baru yang mencolok dengan warna oranye memanfaatkan efek novelty untuk mendorong audiens segera mencoba produk. Kata baru secara psikologis memicu rasa penasaran dan keinginan untuk tidak ketinggalan inovasi terkini. Oke, lanjut ke evaluasi persuasi. Jadi, iklan Garnier ini sangat-sangat efektif dalam membujuk atau mempersuasi audiens. Mengapa? Karena dalam iklan ini terdapat 3 aspek yang seimbang, yaitu yang pertama ada daya emosional, yang kedua ada logis, dan yang ketiga itu ada kredibilitas. Jadi ketiga aspek ini tuh secara seimbang dapat dikatakan efektif dalam membujuk audiens. Yang pertama ada emosional. Nah, mengapa iklan ini emosional? Karena terdapat perbandingan visual before and after pemakaian dari facial wash ini. Jadi audiens ketika melihat iklannya mempunyai rasa ingin membeli produk supaya mendapatkan hasil yang sama di dalam poster tersebut. Nah, terus yang kedua itu adanya logis, yaitu adanya
klaim bahwa produk ini tuh mempunyai vitamin C 2% dan juga salicylic yang membuat itu termasuk ke kredibilitas juga, seperti oh produk ini tuh ternyata punya kandungan ilmiah yang mungkin bisa untuk mencerahkan kulit. Nah gitu. Jadi yang ketiga itu adanya kredibilitas dari public figure Vanessa Priscilla yang memperkuat kepercayaan audiens terhadap produk ini. Nah, jadi dengan ketiga aspek yang seimbang tersebut, iklan Garnier Face Wash ini dapat sangat efektif mempersuasi audiens. Jadi kesimpulannya, kita bisa lihat iklan ini menggunakan 3 elemen retorika sekaligus. Pertama, etos, mereka membangun kepercayaan lewat brand yang udah dikenal sama figur publik. Kedua, pathos, ditunjukin lewat perbandingan before dan after yang bikin kita ikut ngerasain masalahnya dan pengen punya hasil yang sama. Ketiga, logos, ada data kayak angka dan istilah ilmiah yang bikin produk itu kelihatan lebih meyakinkan. Ditambah lagi framingnya jelas, dari masalah langsung ke solusi. Jadi overall, iklan itu tuh nggak cuma menarik, tapi juga berhasil bikin orang percaya dan tertarik buat nyobain produknya. Nah, itu dia tadi penjelasan bagaimana cara membedah retorika dalam gambar iklan produk. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.